Bang, gue dengar ada cerita aneh banget nih. Hah? Cerita apa lagi? Katanya Pak A.R. Fahrudin, yang kita tahu kan pentolan Muhammadiyah, itu pernah jadi imam taraweh. Oke, terus wajar dong. Nah, masalahnya, jadi imamnya itu di kandang NO. Oh, Dan katanya, komunitas NO-nya itu yang fanatik banget. Itu kan cari masalah namanya kan? hahaha, justru di situ seninya. Loh, kok seni? Gak jadi ribut apa? Sama sekali nggak ada keributan, malah jadi legenda lucu loh. Legenda? Iya, legenda yang diceritain sama Gusmus sama sekarang. Wah, serius? Serius. Oke. Selamat datang di Podcast Dongeng. Nah, gitu dong. Jadi, gimana ceritanya kok bisa malah jadi lucu? Kuncinya ada di satu pertanyaan. Satu pertanyaan doang. Satu pertanyaan jebakan dari Pak AR ke para jamaah. Pertanyaan jebakan gimana nih? Beliau itu nanya gini, Bapak-bapak, malam ini mau pakai tarawih NU lama atau NU baru? Tunggu. NU lama atau NU baru? Iya. Emang ada? Perasaan nggak pernah dengar deh. Ya emang nggak ada. Loh? Nah, gara-gara pertanyaan itu, satu masjid penuh tertipu. Makin penasaran gue. Kok bisa? Kita bahas sekarang. Jadi menjawab pertanyaan tadi ya, soal apa yang terjadi waktu Pak AR kasih pilihan NU lama atau NU baru. Begitu dengar penjelasan singkat dari Pak AR, kalau NU lama itu 23 rakaat, biasanya agak cepat. Nah, kalau NU baru itu 11 rakaat. Wah, itu jamaahnya nggak perlu mikir dua kali. Langsung ya. Langsung, logika mereka kan jalan, 11 rakaat, jelas lebih sedikit, pasti lebih cepat kelar ini. Tentu, di benak mereka itu udah kayak dapat diskon ibadah gitu kan. Persis, diskon rakaat. Jadi sebelum Pak AR selesai ngomong, mereka udah motong duluan. Kompak, serempak, teriak. NU baru saja Pak, NU baru. Antusias sekali ya. Mereka sama sekali nggak curiga kalau itu sebenarnya sebuah setup. Sama sekali enggak. Mereka enggak tahu kalau pelajaran sesungguhnya itu justru baru akan dimulai. Pak AR cuma senyum simpul aja, ngangguk santai, terus ya sudah, beliau setuju sama pilihan demokratis itu. Beliau balik badan, menghadap kiblat, takbir, dan dimulailah sholat tarawih 11 rakaat format NU baru. Nah, disinilah plot twistnya muncul. Ini dia bagian terbaiknya. Ternyata standar NU baru versi Pak AR itu sholat dengan tumak ninah level dewa. Nah, itu dia kuncinya, tumak nina. Ketenangan dalam setiap gerakan kan? Sesuatu yang sering kita dengar. Tapi, ya jarang kita rasakan langsung. Betul, dan Pak AR nggak akan menceramahi mereka soal ini. Beliau bikin mereka merasakan langsung. Oh, tentu. Dan mereka benar-benar merasakannya. Bacaan Al-Fatihahnya, surat-surat pendeknya, itu begitu tartil. Setiap huruf jelas, temponya pelan, penuh penghayatan. Nggak ada ngebut sama sekali. Terus pas ruku, wah itu lama banget. Punggung lurus sempurna, tasbihnya diucapin tanpa buru-buru. Bisa kebayang. Dan sujudnya, lebih lama lagi. Seolah-olah beliau itu lagi tenggelam dalam komunikasi sama Tuhan. Coba deh Anda bayangkan kontrasnya, harapan jamaah itu kan kecepatan ya kan? Iya. Tapi yang mereka dapat justru kedalaman, sesuatu yang mungkin belum pernah mereka alami di rutinitas tarawih mereka yang biasanya serba cepat. Itu dia. Pak AR ini kayak lagi mendekonstruksi pemahaman ibadah mereka secara real time. Langsung kena ke otot dan persendian. Dan dampaknya ke fisik pasti nyata banget kan? Oh, jelas. Waduh, itu kaki pada gemeteran semua dong. Saya ngebayangin orang yang biasa sholat cepat, tiba-tiba dipaksa masuk mode slow motion. Banget. Beberapa sumber kita kan nyebutin, baru sampai rakaat ke-8. Baru ke-8 ya? Iya, baru 8. Durasinya itu udah jauh melampaui sholat 23 rakaat yang biasa mereka kerjain. Jauh banget. Wah. Jadi ekspektasi pulang cepat itu sudah pasti gagal total. Suasana di saf sholat mulai berubah. Haha, pasti mulai gelisah itu. Mulai gelisah. Keringat mulai bercucuran, tapi bukan karena panas loh ya. Ini karena nahan lelah fisik. Pasti ada kode-kode nonverbal yang mulai keluar dari barisan makmum. Itu kan reaksi yang, ya, manusiawi sekali. Tentu saja. Mulai kedengaran batuk-batuk kecil yang ritmis. Ah, batuk kode. Iya, bukan batuk sakit, tapi batuk yang artinya
Pak Kiai, mohon pengertiannya bisa dipercepat sedikit. Ada juga yang mulai geser-geser tumpuan kaki dari kiri ke kanan. Mencoba mengurangi pegal ya. Betul, pokoknya suasananya jadi campur aduk antara khusyuk, nahan capek, dan mungkin nahan ketawa juga kali ya, ngebayangin nasib mereka sendiri. Yang menarik di sini, meskipun mereka dikerjai, Pak AR melakukannya dalam konteks ibadah yang sakral. Betul. Jadi jamaah ada di posisi yang sulit, mau protes nggak bisa. Tapi ia menderita secara fisik, beliau benar-benar pegang kendali penuh atas ruang kelas itu. Kendali penuh. Dan beliau nggak bergeming, tetap konsisten dengan kekhusyuannya sampai selesai rekaat ke-8. Nah, disinilah puncaknya. Oke. Setelah salam di rekaat ke-8, Pak AR nggak langsung berdiri buat witir. Beliau berhenti sejenak, terus dengan sangat tenang, beliau balik badan lagi, menghadap para jamaah yang mukanya udah kelihatan lelah luar biasa. Hahaha, saya bisa tebak ini arahnya kemana. Dengan senyumnya yang khas itu, Pak AR nanya lagi. Siap-siap. Beliau nanya, sambil sedikit terkekeh gitu. Bagaimana bapak-bapak? Ini mau kita lanjutkan? Kita genapkan jadi 23 rakaat? Luar biasa. Itu pertanyaan retoris paling mematikan yang pernah ada. Iya kan? Seolah-olah beliau bilang, nah ini baru 8 rakaat versi 11. Yakin nih mau coba versi 23? Gimana reaksi jamaahnya? Reaksinya? Kapitulasi massal. Menyerah total mereka. Nggak ada lagi sisa-sisa semangat NU baru kayak di awal tadi. Yang ada cuma pengen cepet-cepet udahan aja. Sambil ketawa masgul, ngetawain diri sendiri, mereka jawab riuh dan kompak. Ampun Pak, witir saja langsung. Dan di momen itulah pelajarannya masuk. Sempurna. Mereka nggak akan pernah lupa malam itu. Nggak akan. Mereka nggak merasa digurui, nggak direndahkan, justru tercerahkan lewat pengalaman yang lucu dan nggak terlupakan. Gus Dur kan sampai bilang, di dunia ini mungkin cuma Pak AR yang sanggup memuhammadiyahkan orang NU dalam semalam secara massal. Betul. Akhirnya, ya udah Pak AR pimpin sholat witir 3 rakaat. Genap jadi 11 rakaat. Begitu sholat selesai, masjidnya pecah sama tawa lega. Jadi strategi Pak AR sukses. Beliau mengajarkan ibadah itu soal kualitas, bukan balapan. Tapi caranya itu loh, bikin kapok tapi ketawa. Metode learning by experiencing ini. Belajar lewat pengalaman. Ini inti kejeniusannya. Ini yang bedain beliau dari banyak pendakwah lain. Tapi, kalau kita bedah lebih dalam, ada pertanyaan kritis yang muncul kan? Apa itu? Pendekatan kayak gini, walaupun efektif, bukannya ada resikonya. Gimana kalau jamaahnya justru merasa dipermainkan? Atau yang nggak dihargai? Kenapa metode ini berhasil di tangan Pak AR, tapi mungkin bakal gagal total kalau dilakuin orang lain? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan saya rasa jawabannya ada di pilar kedua yang kita temukan dari sumber-sumber kita. Kesederhanaan personal yang otentik. Maksudnya? Gini, prank edukatif ini bisa diterima karena yang melakukannya adalah Pak AR. Sosok yang sama sekali nggak memancarkan aura superioritas. Beliau nggak datang sebagai pejabat tinggi organisasi yang mau mengubah kebiasaan orang. Anda benar. Kredibilitas personelnya itu sudah terbangun jauh sebelum beliau mimpin sholat malam itu. Sumber-sumber kita kan melukiskan gaya hidupnya yang sangat membumi. Betul. Beliau itu Ketua Umum PP Muhammadiyah, organisasi raksasa loh. Tapi kemana-mana naik motor Yamaha butut keluaran tahun 70-an. Bahkan ada cerita beliau pernah jualan bensin eceran di depan rumahnya kan? Iya, untuk nambah biaya kuliah anak-anaknya. Persis. Kesederhanaan itu bukan citra, bukan gimmick, itu jati dirinya. Jadi waktu orang dengar rekam jejak seperti ini yang mengerjai mereka, jamaah nggak melihatnya sebagai arogansi. Tapi sebagai kehangatan seorang bapak atau guru. Tepat, otoritasnya itu bukan dari jabatan, tapi dari karakter. Coba bayangkan, kalau yang melakukan ini orang lain yang dikenal hidupnya mewah. Wah, ceritanya bisa beda, jamaahnya bisa bubar. Itu poin yang krusial. Keberhasilan metode komunikasinya nggak bisa dipisahkan dari integritas personalnya. Pesan dan pembawa pesan jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, ini membawa kita ke pilar ketiga dari pendekatannya. Apa itu? Bagaimana beliau menggunakan humor dan pendekatan personal ini sebagai jembatan, terutama dalam konteks hubungan antara Muhammadiyah dan NU. Oh ya, kisah tarawih itu kan bukan sekedar pelajaran tentang tumanina, tapi juga pelajaran tentang uhuwah, persaudaraan. Betul. Di masa ketika perbedaan kecil dalam praktik ibadah, apa istilahnya furu'iyah,
Sering jadi sumber ketegangan, Pak AR justru masuk ke kandang lawan, meminjam istilah mereka, dan mencairkan suasana pakai humor. Mari kita jelaskan sedikit. Furu'iyah ini kan masalah-masalah cabang dalam agama, ya. Bukan pokok akidah. Contohnya yaitu jumlah rakaat tarawih, doa kunut, dan lain-lain. Dan perdebatan di level ini seringkali panas. Sangat panas dan menguras energi. Pak AR memilih untuk nggak masuk ke debat dalil yang nggak ada habisnya. Beliau melampaui itu semua. Beliau menunjukkan bahwa di balik perbedaan ritual itu, esensinya sama. Kekhusyukan. Dan cara beliau menyampaikannya bukan dengan menggurui, tapi dengan mengajak tertawa bersama. Ini diplomasi dakwah tingkat tinggi. Iya. Beliau dihormati bukan karena membuat orang NU jadi Muhammadiyah, tapi karena beliau menghormati mereka duluan dengan cara yang cerdas dan bersahabat. Makanya beliau dijuluki sang penyejuk. Di tengah potensi friksi, beliau hadir bawa air, bukan bensin. Beliau nunjukin kalau ukhuwah itu jauh lebih penting daripada mempertahankan ego kelompok. Dan kisah-kisah seperti ini yang banyak sekali kita temukan di sumber-sumber kita, jadi semacam folklore bersama, diceritakan dengan bangga oleh warga Muhammadiyah maupun Nadliyin. Jadi kalau kita rangkum, ada 3 elemen kunci yang bikin metode Pak AR ini begitu kuat. Pertama, beliau pakai experiential learning, bikin orang merasakan langsung pelajarannya. Bukan cuma mendengar. Betul. Kedua, semua itu didasari oleh integritas dan kesederhanaan personal yang otentik. Jadi metodenya diterima tanpa resistensi. Dan ketiga, beliau menjadikan humor sebagai alat diplomasi yang efektif. Sebuah kombinasi yang langka dan sangat kuat. Beliau tidak hanya mengajarkan Islam, tapi beliau menunjukkan bagaimana menjadi manusia yang islami, rendah hati, cerdas, jenaka, dan merangkul. Dan itu mungkin meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Di era media sosial sekarang ini, di mana perbedaan kecil sering diledakkan jadi permusuhan besar, Betul. dan komunikasi lebih sering menyerang daripada merangkul, masih adakah ruang bagi kita untuk mengadopsi kembali pendekatan Pak AR? Mampukah kita menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kecerdasan, humor, dan kehangatan yang sama? Ataukah kita sudah terlalu terbiasa dengan riuh rendahnya kebencian? Hahaha, aduh gila sih. Gue tuh, masih kebayang banget loh muka para jamaah di masjid itu. Hahaha, iya kan? Niatnya mau cari yang cepet, yang 11 rakaat, malah kena prank. Malah kena prank tuh Maninah level dewa dari Pak AR. Nah itu dia, mau protes gimana coba yang jadi imam ketua umum Muhammadiyah langsung. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam. Justru disitulah letak kebijaksanaan dan kehebatan seorang Pak AR. Gimana tuh? Coba perhatikan. Beliau tuh nggak datang buat menolak tradisi NU atau menyalahkan amalan mereka, sama sekali nggak. Oke. Beliau justru masuk ke dalam lingkaran mereka, bercanda dengan cara yang sangat cerdas, dan akhirnya ya diterima sepenuh hati sebagai saudara. Iya. Itu level toleransi yang tinggi banget, yang diajarkan lewat humor, bukan lewat amarah. Bener banget, itu dia poinnya. Gue jadi kepikiran. Apa tuh? Ya, kita sekarang ini kan seringnya lihat di media sosial itu. Oh, soal debat-debat itu. Iya, nggak perlu debat dalil sampai urat leher mau putus atau saling kafir mengafirkan ya kan? Persis. Nggak perlu. Pak AR ini cukup dengan, diplomasi senyum sama sholat yang khusyuk banget. Dan pesannya langsung sampai, jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Indah banget caranya. Serius. Nah, ini nih yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Terutama buat kamu yang lagi dengerin sekarang. Coba ingat-ingat temenmu. Teman yang gimana nih? Pasti ada kan temen yang mungkin beda ormas, atau beda pandangan politik, beda pilihan capres kemarin mungkin. Oh, banyak kalau itu. Tapi tetap asyik diajak ngopi, tetap bisa ketawa bareng. Ada kan? Ada banget. Coba deh iseng-iseng tag orangnya di media sosial. Oh, ide bagus tuh. Kita tuh butuh lebih banyak lagi contoh Islam yang ramah, yang menyejukkan, kayak yang dicontohkan Pak AR ini. Setuju banget, biar adem gitu ya. Betul. Dan jangan lupa juga, biar kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif kayak gini, subscribe dongeng kita ini. Betul sekali. Sampai jumpa di dongeng berikutnya ya. Tetaplah jadi penyejuk dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.